laju kuantum di langit pituh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sedulur, bagaimana kabarnya di kesempatan ini? Semoga masih tidak bosan ya dengan konten saya, konten di Mas Ali Satria, yang mana konten ini adalah konten khusus untuk masalah amalan, pengaktifan ilmu atau gembelengan ilmu metafisika, atau dalam arti mistiknya ilmu gaib. Jadi masalah bahasa ini sedulur ya, baik itu metafisika, metafisik, gaib, terus batin, itu pada dasarnya intinya sama. Yakni apa? Yaitu ilmu yang membahas tentang sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara mata biasa atau kasat mata gitu. Energi, kita tidak bisa melihat energi ya, hanya kita bisa merasakan. Energi itu kita hanya bisa merasakan, kita tidak bisa melihat energi daripada suatu doa, suatu amalan, itu tidak bisa melihat ya. Bagi orang pada umumnya, orang awam pada umumnya, tetapi bagi orang-orang khusus yang namanya energi, aura, terus kekuatan lain itu bisa dilihat. Maka dari itu saya sarankan buat yang pecinta ilmu gaib, ilmu metafisik, jangan mengejar yang namanya bentuk fisik, bentuk konkret atau bentuk yang nyata dalam belajar ilmu gaib ya. Karena hal yang sesuatu yang gaib tidak bisa kita cerna di akal kita secara bulat-bulat atau secara nyata, memang tidak bisa ya. Kita percaya adanya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya, dengan batin kita, dengan keyakinan kita, bukan dengan mata telanjang, bukan dengan yang nampak, dengan ilmu nampak, ilmu konkret, tidak bisa seperti itu. Baik sedulur, di kesempatan kali ini saya akan mengijazahkan sebuah amalan tentang ilmu kekayaan. Ilmu kekayaan ini atau amalan kekayaan ini difungsikan untuk kita ya, supaya tidak kekurangan dalam bab harta benda, dalam dunia ekonomi lah, dalam perekonomian kita, dalam masalah perut, sandang pangan gitu, seperti itu tidak akan kekurangan. Dan insya Allah itu saya tekankan di sini, syarat dan ketentuannya adalah harus diamalkan dan dijalankan dengan yakin, ikhlas, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya kita itu pasrah, kadang-kadang orang yang bilang, banyak yang bilang kan kita pasrah saja dengan keadaan kita. Toh kita ini sudah diciptakan menjadi orang miskin kok gitu. Pasrah di sini apa dulu? Kalau pasrah kita hanya pasrah itu diem, nggak ada gerakan, itu bukan pasrah namanya. Itu namanya malas. Bilang aja malas gitu, malas, konyol lah itu mah. Pasrah itu sedulur adalah jika kita sudah berikhtiar, berusaha dengan giat, dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, banting tulang dan sebagainya. Kemudian pas endingnya gitu, kita toh tetap tidak menjadi orang kaya, berarti itu sudah takdir. Jadi jangan bilang pasrah kalau kita belum berusaha. Demikian sedulur ya. Adapun ilmu kekayaan ini sedulur sangat gampang sekali, sangat mudah diamalkan ya, semua orang bisa ya. Dan jangan beralibi bahwa saya banyak kerjaan, saya sibuk ya, saya banyak kerjaan dan nggak ada waktu. Jangankan sampean yang bilang seperti itu sibuk apa itu. Orang gila aja sibuk sekali tuh. Saya lihat di jalan tuh nggak ada yang nganggurnya, itu orang gila tuh sibuk banget ya. Bolak-balik ngambilin ini ngambil itu, sangat sibuk. Kalau masalah sibuk mah orang gila juga sibuk. Bahkan anak kecil juga sangat sibuk ya. Anak yang masih balita tuh sibuk banget itu. Merangkang sana, merangkang sini, jalan sana, jalan sini, naik ke sini. Wow, sibuk minta ampun. Ya. Tetapi sibuk ini sibuk apa dulu kan? Ya, dan masalah waktu, masalah kesempatan itu kita yang ngatur. Bukan waktu yang mengatur, tapi kita yang mengatur agar waktu ini bisa kita fungsikan dengan baik. Maka amalan ini ya harus sedulur benar-benar
ya dipaksakan jika ingin merubah hal bab kerezekian, ekonomi atau kekayaan, hal bab harta. Jika tidak mau berusaha seperti ini, ya sudah, nanti sedulur akan tereliminasi ya dengan orang lain yang lebih giat, lebih yakin, lebih berusaha keras. Akhirnya sedulur yang tidak ada keyakinan seperti itu, tidak ada usaha seperti itu, akan tetap di lingkaran kemiskinan. Insya Allah jika sedulur ini menjalankan minimal gitu, kalau nggak menjadi orang kaya nih, minimal itu cukuplah untuk makan, sandang pangan, dan tidak memiliki hutang gitu. Minimal seperti itu, insya Allah seperti itu, asal mau menjalankan. Jadi masalah bab kekayaan ini ya tidak bisa kita pastikan ya, walaupun orang sudah berusaha keras, orang kerja, ada yang banyak yang kerja secara fisik itu montang mantingnya ngalor ngidul, akhirnya toh nggak kaya-kaya juga, kerja ini kerja itu, jadi macem-macem, tapi tetap nggak bisa menjadi orang kaya. Berarti itu sudah takdirnya ya, karena setiap orang akan dikasih yang namanya takdir, kaya dan miskin akan dikasih ya. Banyak yang profesi pedagang ya, sama dagangnya, tetapi toh si A bisa kaya sedangkan si B tidak kaya, kan seperti itu. Itu sudah takdirnya. Yang pasti sedulur harus ada usaha, jangan diam yang kejedok di rumah aja gitu, atau apa namanya terbelenggu oleh keadaan. Itu sedulur harus jalankan. Oke, paham ya sampai di sini dari masalah bab kekayaan ini dan masalah amalan ini. Silakan Anda sedulurkan, nanti cukup sedulur ucapkan qabil itu ijazah tak saja supaya ilmu bersanad nyambung ke saya dan bisa Anda amalkan. Kang, gratis ini apakah bisa difungsikan atau sama dengan yang nanti bermahar? Insya Allah semua yang gratis itu jika yang ngasihnya ini ikhlas, seperti saya ikhlas, silakan. Dan ini ilmu dari kitab yang bersanad, bukan nyomot sana nyomot sini, bukan, tapi ilmu yang saya apa namanya ijazahi ya dari guru saya juga, jadi ada sanadnya. Walaupun memang secara umum bacaan atau kunci ilmunya itu bisa kita jumpai dimanapun, tetapi jika tidak diijazahkan secara khusus, maka ilmu itu tidak akan punya ruh ya, amalan tidak akan punya ruh dan tidak akan punya energi ya, dan tidak akan bersanad. Itu dulu. Jadi insya Allah jika sudah mau mengamalkan amalan ini, amalan untuk menjadi orang kaya atau amalan untuk kekayaan ya, insya Allah akan Allah paring ya. Sekali lagi, yang memberikan kekayaan bukan saya, bukan ilmunya, bukan amalannya, tetapi Allah sebagai Tuhan yang maha kaya. Maka berdoalah kepada Allah, mintalah sesungguh-sungguh kepada Allah, insya Allah akan dikasih. Demikian sedulur ya. Adapun amalan yang harus sedulur amalkan, kunci ilmunya ya, tata caranya nanti akan saya sampaikan setelah yang satu ini. Ajak kalian untuk subscribe, like, dan share. Baiklah sedulur, tata cara daripada pengamalan ilmu untuk kekayaan ini. Yang pertama, nanti silakan sedulur pada jam 12 malam, ya, lakukan sholat hajat 2 rakaat. Sholat hajat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat hajat 2 rakaat, wiridkan kunci ilmu atau amalan ini, yakni kunci ilmunya sangat gampang sekali, semua orang pasti bisa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu seperti itu. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuh, silakan dibaca sambil diresapi, dibaca sebanyak 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1000 kali. Gitu ya. Silakan pakai tasbih yang 100 itu biar pas. Nah, ngamalkan ini harus benar-benar dengan keyakinan bahwa akan dikabul.
seberapapun sedulur mungkin butuh gitu, insya Allah akan diberikan jika benar-benar yakin dan pasrah. Setelah selesai, silakan sedulur biasa tidur saja seperti pada umumnya. Nah, nanti amalan ini dilakukan setiap malam. Jadi kalau pengen mantep, pengen manjur lah bahasanya, maka amalan ini harus dilakukan setiap malam. Demikian sedulur untuk masalah amalan atau ilmu untuk kekayaan. Semoga bermanfaat. Wa muwafiq il aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.